Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita mengawalinya dengan membaca firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, perikop ini adalah surat pertama dari 7 surat yang dituliskan untuk ke-7 jemaat di Asia Kecil. Mereka ini benar-benar pernah ada dalam sejarah. Pesan yang disampaikan kepada setiap gereja karena adanya masalah yang terjadi di dalam gereja itu. Tiap-tiap gereja mewakili keadaan gereja di sepanjang sejarah, sehingga pesan yang ada di dalamnya tetap relevan sampai masa kini. Kita akan fokus kepada surat yang pertama yang ditujukan kepada jemaat di Efesus. Di dalam surat ini, jemaat Efesus dipuji oleh Tuhan Yesus karena mereka adalah jemaat yang kuat dan giat dalam pelayanan. Mereka dikenal sebagai jemaat yang rajin, tekun, memiliki pengajaran yang sehat, dan kemampuan untuk membedakan ajaran sesat dan nabi-nabi palsu, serta kemampuan mereka bertahan di dalam penderitaan yang hebat. Gereja ini tidak terpengaruh oleh lingkungan mereka dan telah menjadi gereja yang dapat diteladani. Meskipun jemaat Efesus giat di dalam berbagai bentuk pelayanan, namun ternyata mereka dicela karena ada hal yang sangat penting yang telah hilang dari mereka, yakni mereka telah meninggalkan kasih yang semula. Penyakit rohani ini sedemikian parah sehingga Tuhan mengingatkan betapa dalamnya mereka telah jatuh dan menegur dengan teguran keras agar mereka berbalik dan bertobat. Apa artinya? Kasih yang semula. Mereka telah jatuh ke dalam perangkap melakukan kegiatan, tapi meninggalkan pribadi kepada siapa kegiatan itu dilakukan. Mereka lupa bahwa karena Yesus dan untuk Dialah semua itu mereka kerjakan. Melayani pekerjaannya telah menjadi lebih penting daripada mengasihi dan memelihara hubungan pribadi dengan Dia. Berbicara dengan Yesus telah digantikan dengan berbicara tentang Dia. Mereka telah meninggalkan cinta pertama mereka kepada Tuhan Yesus. Nah,
Kegagalan gereja Efesus ini menjadi pelajaran berharga bagi kita, gereja-gereja Tuhan di sepanjang sejarah, dan bagi setiap orang percaya di masa kini. Begitu mudah kita terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan, tapi melupakan Tuhan Yesus, pribadi yang kita layani. Ini pertanyaannya kepada diri kita pribadi adalah, siapa yang kita layani? Pekerjaan Tuhan ataukah Tuhan? Nah, kalau kita melihat dan menurut jemaat Efesus, mereka telah menjalani segala tuntutan, kewajiban, dan tugas mereka sebagai umat Tuhan. Mungkin bagi mereka itu sudah memuaskan Tuhan, tetapi mereka melupakan hal yang esensi dari tuntutan Tuhan tersebut. Sebenarnya, jika mereka mengikuti alur atau koridor yang Tuhan tetapkan bagi umat percaya, maka segala kewajiban dan tugas itu baru lengkap sempurna jika didasari oleh cinta kasih kepada Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya antara cinta kasih, tindakan yang benar, dan kesetiaan pada pengajaran yang benar harus berjalan seimbang dan harmonis dalam kehidupan kita, terutama ketika kita melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab pagi ini kami boleh menghirup udara yang sejuk, kami boleh bangun dari istirahat kami bersyukur sepanjang malam yang penuh dengan misteri Tuhan menjaga dan memelihara kami, dan pagi ini kami boleh kembali dibangunkan dalam keadaan yang sehat untuk melanjutkan tugas tanggung jawab kami. Sebelum kami melangkah keluar, kami mau berdoa memohon berkat Allah tercurah bagi kami dan keluarga kami, bagi komunitas gerejamu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GKMI Salatiga dan juga cabang-cabang yang saat ini mungkin sedang menderita sakit. Mari Tuhan berkati supaya mereka terjaga dalam kesehatan mereka. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan. Jemaat Tuhan yang bergumul dalam perekonomian mereka, Tuhan berkati supaya mereka, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan untuk bekerja, mengupayakan segala sesuatu yang terbaik bagi keluarga mereka. Anak-anak Tuhan yang masih studi, Tuhan pun yang akan terus memberkati mereka dengan semangat dan hikmat yang daripada Allah. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami memancarkan terang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati.